Wah, yo guys, balik lagi sama gue Yoshi Olo aka Yoshi Tawan. Dan untuk hari ini gue bener-bener seneng banget. Gue bener bahagia banget men, karena banyak banget sepatu yang datang ke rumah gue. Kayak bener-bener banyak banget paket. Hari ini ada Ventela yang datang, ada Jordan yang bakal kita review, ada sepatunya Brian, ada sepatunya Nah Project, ada Jordan yang baru aja gue beli. Jadi bener-bener hari ini tuh total bisa sampai sekitar mungkin 25-30 sepatu masuk ke rumah gue. Karena Ventela gue kebetulan beli semua artikel, semua warna, dan semua tipe ya. Walaupun semua size sama semua sih, tapi gue beli semua koleksi Ventela. Nanti bakal ada videonya, stay tune. Tapi untuk hari ini kita bakal nge-review salah satu Air Jordan favorit gue. Dan ini udah gue pengen beli dari tahun 2013 lah. Karena sebenarnya sepatu ini udah keluar atau rilis di tahun 2006, tapi dirilis lagi ya, di reissue atau re-retro atau whatever that is ya, intinya dirilis lagi di tahun 2020. Dan gue nggak tahu ya apakah pernah di Hoops Point, gue nggak tahu rilis atau enggak ya, karena ya pada 2 bulan akhir gue nggak melihat sepatu ini keluar di sini gitu, jadi mungkin nggak rilis. Tapi yang jelas pada saat ini dirilis, gue tuh lagi berada di Jepang. Gue berada di Jepang dan gue kira gue bakal dapetin, ternyata enggak. Jadi kayak ya udahlah mau gimana lagi, akhirnya gue beli resell dan akhirnya gue dapet size gue. Di saat ada pandemi COVID-19 ini yang dimana kargo lagi susah, pengiriman delay, gue akhirnya dapet sepatu ini. Gimana caranya? Gue dapet ini dari Howard kebetulan lagi datang ke Jakarta dan gue beli lewat dia. Thank you banget kepada Howard. Howard itu adalah owner dari Uncharted Supply. Gue udah sering banget nge-mention Uncharted Supply di video gue, dan gue bakal terus-terusan karena kenapa? Mereka itu benar-benar salah satu toko yang benar-benar gokil banget karena menyediakan harga-harga yang sangat-sangat murah dengan katalog yang bervariatif dan selalu update pada tiap hari. So don't forget to follow Uncharted Supply. Shout out to Howard. Thank you banget udah dapet sepatu gue ini. Bener jujur gue seneng banget akhirnya gue bisa dapetin sepatu ini. Anjir sumpah. Bener dah, gue bener seneng banget. So anyway, apa itu sepatunya? Ini dia sepatunya, kan? Kotaknya udah seksi banget, all black, everything. Bener-bener sekeren itu. And here we go. This is the sneakers. Kita tutupin dulu ya, dan kita buka perlahan-lahan, ya kan? Kita buka ke atas, dan kita buka ke bawah. Seksi banget. Parah cuy. So, ladies and gentlemen, I present to you the Air Jordan 4 Black Cat. Ini bener-bener Air Jordan 4 yang paling ganteng yang pernah gue lihat. Bener-bener yang paling ganteng, paling maco, paling maskulin, ini dia. This is it, Air Jordan 4 Black Cat. Nah, sebelum gue masuk ke sepatu ini gitu ya, gue bakal ngasih lihat kayak Air Jordan 4 yang gue punya gitu ya. Salah satunya adalah ada ini. Air Jordan 4 ini adalah siluet yang sangat-sangat gue suka. Kenapa? Karena menurut gue sih salah satu siluet yang paling bagus untuk Air Jordan lineup itu menurut gue sih ya, pertama obviously is Air Jordan 1. Yang kedua adalah Air Jordan 4. Yang ketiga adalah Air Jordan 5. Dan yang keempat adalah Air Jordan 2. Dan yang terakhir Air Jordan 3. Jadi Air Jordan 1, 4, 5, 2, dan 3. Dan ini bener-bener keren banget. Gue tuh suka banget sama siluet Air Jordan 4. Menurut gue kayak keren aja gitu. Dan juga selalu ini kalau misalkan Air Jordan 4 ini kalau misalkan udah kadaluarsa atau udah lama, midsole-nya udah pasti bakal crackling lagi. Bakal ada cracking, bakal ada crumbling, dan ya udah bakal ada saatnya yang dimana harus diganti sole-nya atau sole swap. Ini jadi adalah namanya Air Jordan 4 Thunder ya. Jadi ini kebetulan dirilis pada tahun 2012, Desember 22 kalau nggak salah. Sebenarnya ada yang mirip sama ini, namanya Air Jordan 4 Lightning atau Lighting, yang Lightning sih, Lightning bukan Lighting ya. Lighting kan lampu. Lightning itu adalah ya lightning strike, you know what that is, kayak petir gitu, dan itu harganya jauh lebih mahal daripada ini. Tapi ya, ini adalah salah satu yang gue punya ya, udah lumayan agak rusak. Dan obviously the other one would be the Air Jordan 4 Travis Scott.
ya kan. Jadi kalau misalkan dibandingin Air Jordan, bisa dibilang sih gue lebih suka ngoleksi Air Jordan 1 ya. Cuma maksudnya ada beberapa Air Jordan 4 yang benar-benar gue suka koleksi, dan obviously this is one of them. Ini bener-bener keren banget pak, asli, sumpah dah. Kayak sekeren itu, hitam gini man, kayak you can't go wrong with an all black or a triple black. Ini bener-bener goes with any outfit. Jadi gue bener-bener seneng banget. Dan ini kalau misalnya kalian lihat, ini materialnya adalah nubuck ya. Ini kalian sendiri nih. This is nubuck. Tuh, bener-bener cakep banget pak. Jadi material yang digunakan di sini sebenarnya sama aja kayak material yang digunakan di Air Jordan 4 Cactus Jack. Midsole juga glossy, plating untuk shoelaces juga glossy, ada traditional cage untuk di Air Jordan 4-nya. Di bagian belakangnya juga glossy, ini kayaknya metal deh. Ya tuh, bagian belakang itu adalah logo Jordan-nya yang bener-bener keren banget, anjir. Sumpah gue bener senang banget sama dapat sepatu ini. Sumpah gue bener seneng itu pak, asli pak. Dan ini gue ambil size 12 kalau kalian nggak tahu. Jadi gue kalau misalkan Air Jordan 4 ini gue up size 1 ya, karena gue biasanya pakai size 11 biar lebih enak aja. Dan menurut gue sih karena kaki gue lebar gitu, makanya gue lebih suka ada space yang lebih di kiri kanannya agar lebih enak untuk dipakai gitu. Dan menurut gue ini adalah salah satu sepatu yang nggak terlalu orang kayak look after, maksudnya kayak nggak terlalu hype juga gitu. Orang-orang bahkan juga nggak terlalu banyak yang tahu tentang sepatu ini, specifically colorway ini. Bahkan teman-teman gue juga bahkan nggak tahu kalau misalkan ada warna yang bener-bener kayak full hitam triple black seperti ini gitu. Tapi ya ini bener-bener keren banget. Dan kalau kalian nggak tahu, sebenarnya ini kan dulu kan dirilis pada tahun 2006 dan di reissue lagi tahun 2020. Pada tahun 2006 itu tuh harganya tuh kalau nggak salah sekitar 300 sampai 400 dolar aja. Nah kalau sekarang harganya juga ya bisa dibilang turun dikit lah ke 200 sampai 300 dolaran. Tapi ini gue dapetin pada waktu itu sama Howard itu di angka 200, kalau nggak salah 220 atau 230 deh. Pokoknya waktu itu gue bayarnya sekitar 3,5 juta. Itu dengan kurs yang pada saat itu ya, kurs pada saat itu sekitar 13.000 kalau nggak salah pas Februari itu 13.500 ya. Terus kalau sekarang kan udah menggila nih ya, di pas bulan Maret sempat ngehit 16.600, tapi sekarang turun lagi ke 15.600 dan insya Allah kedepannya bakal turun lagi ke semula di angka 13.500. Moga-moga seperti itu ya. Tapi ini bener-bener sepatu yang keren banget pak, asli. Sumpah lu harus lihat men, kayak lu harus lihat kayak bentuknya itu loh. Bentuknya Air Jordan 4 digabungin dengan warna hitam full tuh, wah pak, ini bener-bener gak ada obat. Ini bener-bener sekeren itu. Nah, kalau misalnya kalian nanya, kenapa namanya Black Cat gitu? Dan sebenarnya tuh Black Cat itu adalah nickname yang ditujukan kepada Air Jordan semasa dia kecil. Dan kebetulan kalau misalkan kalian nggak tahu, Tinker Hatfield salah satu bisa dibilang desainer sepatu Nike. Dia tuh pas ngedesain Air Jordan 3 tuh, dia tuh kayak semacam bikin pattern yang merefleksikan sebuah Black Panther paw gitu loh, atau kayak tangannya Black Panther gitu. Padahal sebenarnya sih pada saat itu dia nggak tahu kalau misalkan Air Jordan 4 tuh sebenarnya tuh punya nickname namanya Black Cat gitu. Makanya di Air Jordan 4 ini akhirnya ada Black Cat ini, dan menurut gua ini adalah salah satu colorway yang paling keren yang pernah gue lihat di Air Jordan 4, sumpah. Karena menurut gue sih ada banyak ya kayak colorway Air Jordan 4 yang keren di luar sana. Mungkin ada Air Jordan Lighting, ada Air Jordan mungkin Mark Wahlberg, ada Air Jordan 4 yang Black Cat ini, ada Air Jordan 4 yang Cactus Jack, yang Travis Scott, mungkin ada Friends Family juga, atau Sample Pair. Itu menurut gue sih keren. Tapi kalau misalkan yang ini menurut gue sih ini bener-bener gue banget, karena ini harganya ini kayak warnanya tuh monokrom hitam putih ya kan, karena tergolong gue tuh suka banget sama yang namanya warna-warni atau monokrom. Karena di saat gue nggak bisa pilih warna-warni, gue pasti bakal kebingungan mau milih warna biru, merah, kuning, hijau. Jadi mendingan gue ya udahlah, mendingan monokrom aja lah, hitam putih gitu. Makanya nih gue suka banget sama sepatu-sepatu yang warnanya tuh benar-benar netral banget gitu, yang mewakili semua kalangan gitu. Equality above all gitu loh. So, jadi menurut gue sih ini adalah salah satu sepatu yang menurut gue worth to cop banget bagi kalian yang memiliki keinginan untuk mengoleksi Air Jordan 4. Menurut gue ini adalah salah satu sepatu Air Jordan 4 yang benar-benar worth to cop banget gitu, dan gak terlalu kayak high key gitu, masih low key banget lah. Jadi kayak
pasti saat orang lihat kayak pasti orang masih nggak tahu kok ini tuh colorway-nya apa. Dan sebenarnya sih juga belum terlalu banyak orang yang tahu ya, kayak beberapa teman gue yang gue tanya pun juga mereka nggak tahu kalau misalkan colorway ini tuh sebenarnya tuh exist gitu ya, karena yang mereka tahu ya Air Jordan 4 Cactus Jack gitu-gitu. Tapi ini bener-bener keren banget. Jadi ini kalau misalkan di Indonesia ya, gue sempat lihat beberapa banget ya, dikit banget sih yang jual di situ, sekitar 3,5 sampai 4 jutaan. Jadi kalau misalkan kalian nyari, kalian coba langsung aja cek Uncharted Supply, mungkin nanti ada yang konsen Air Jordan 4 Black Cat. Kalau misalkan nggak ada, it's okay, ada masih banyak banget pilihan-pilihan sepatu-sepatu lainnya. Contohnya adalah Air Jordan 1 Low yang sekarang lagi nge-hype banget dan harganya juga terjangkau banget, nggak nyampe seharga Air Jordan 1 yang harganya bisa sampai 3 sampai 10 jutaan. Air Jordan 1 Low aja bisa didapetin dengan harga 1,5 sampai 2 juta, dan itu benar-benar affordable banget, dan menurut gue bakal bikin outfit lu jadi tambah keren dibandingkan sebelumnya gitu. So ya, jadi ini adalah sedikit review mengenai Air Jordan 4 Black Cat. I wish you guys the best of luck. Kenapa jadi gue ngasih best of luck aja. Anyway, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Yoshiolo. And I'll see you guys in the next one. And stay tuned for another sneaker review that are coming down this week ya. Karena gue setelah ini bakal nge-review Ventela, gue bakal nge-review Na Project, gue bakal nge-review Brian, dan lain-lain. Wah, banyak banget lah. So, this has been Yoshiolo, signing out.